Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Terlalu mudah untuk memikirkannya, orang aneh jangkung yang kau sebutkan adalah orang aneh jangkung yang menempel pada akar pohon dunia, menunggu untuk memasuki zaman ke-17. Ada mata di tengah alisnya, mata yang sangat besar. Dia berada di lingkaran ke-12 pohon dunia. Kinmu mengangguk, saya tidak mengenalinya. Dia adalah orang suci dari zaman ke-12, dan sekarang sudah zaman ke-4. Masih terlalu dini untuk memasuki zaman ke-12. Tai berkata, aku akan membantumu menemukannya di zaman ke-12. Apa yang terjadi setelah aku meninggalkan gunung hitam besar? Kinmu berkata dengan acuh tak acuh, hanya masalah kecil. Tai menatap rambut putih di pelipisnya dan tiba-tiba bertanya, berapa tahun yang telah kau lalui sebelum kau kembali ke sini? Kau pasti sangat menderita, kan? Kinmu dengan lembut membelai kepala kecil Qin Lingyun. Tatapannya lembut dan sangat acuh tak acuh. Tidak lama, hanya 3,5 miliar tahun. Putriku dan aku telah kembali ke masa lalu dan melewati lebih dari 200 miliar tahun. Itulah sebabnya ketika aku melihatmu, aku tahu kau adalah tuan muda ke-7 dari kekacauan utama dan bukan Mu yang sangat terhormat. Mu yang sangat terhormat tidak memiliki pengalaman sepertimu. Tai melihat ibu kota surgawi di tengah malapetaka kehancuran. Di sana, ia bertarung melawan malapetaka kehancuran bersama banyak rekan Taois di kehidupan sebelumnya. Ia sudah tahu hasil pertempuran ini dan tahu bahwa banyak rekan Taois yang tewas dalam malapetaka kehancuran, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tewas. Sebagian besar waktu, mereka akan terkubur dalam malapetaka penciptaan. Hasil inilah yang membuatnya bertekad untuk menciptakan dunia yang sempurna. Dan ini akan menjadi kenyataan di zaman ke-7. Surga terbuka. Itu adalah prestasi luar biasa yang membuat hati orang-orang berdebar kencang. Selain Kinmu, yang telah membuka surga, yang tidak berpartisipasi di dalamnya dan hanya membuat wajah yang dikenal di luar arena, semua orang telah berpartisipasi dalam pembukaan surga. Setelah itu, ia akan mati di tangan Tuan Istana Miluo dan diselamatkan oleh Ling. Ia akan dikirim ke masa depan ke-16 dalam bentuk roh primordialnya. Tuan Muda Chaos, apakah Anda mengatakan bahwa ini adalah kompensasi dari Tuan Istana Miluo? Dia ingin saya memulai semuanya dari awal lagi dari zaman ke-4. Tai agak bingung. Dia melihat Istana Miluo yang sedang hancur dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan bersikap baik. Dia tidak menunggu jawaban Kinmu dan menoleh untuk melihat. Kinmu dan gadis kecil itu telah menghilang tanpa jejak. Zaman kelima telah tiba. Tai melihat ibu kota surga untuk mencari penguasa kelima di zaman ini. Tetapi anehnya, pengunjung masa depan benar-benar mengejar ke zaman ini dan mulai mengejar Tai. Itulah pusat kekuatan Istana Miluo dari era ke-16 di masa depan. Dia telah menyeberangi banyak sungai kekacauan ke era kelima dan kembali ke tubuh masing-masing di era ini, dengan panik mencari keberadaannya. Di antara mereka, dengan Tuan Muda Taisang sebagai pemimpin, dia memimpin para eksistensi tingkat master istana-istana Miluo untuk mengejarnya kemana-mana. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di mana-mana dan mengubah identitasnya kapan saja dan di mana saja. Selama zaman kelima, Istana Miluo dan Kota Tiandu membentuk dua tanah suci, masing-masing dengan skala besar. Istana Miluo sudah bisa melihat bentuk embrio dari generasi selanjutnya. Maha Guru telah mengolah aula tertinggi dan dihormati sebagai guru muda oleh banyak praktisi Tao. Dia adalah guru muda nomor 1 di Istana Miluo. Adapun Wuji, meskipun ia bergabung dengan Istana Miluo pada saat yang sama dengan guru tertinggi, ia tidak menjadi tuan muda. Sebaliknya, ia tidak menampakkan dirinya di Istana Miluo. Ia tidak pernah mampu mencapai Dao, dan kemampuannya tidak dapat dibandingkan dengan praktisi lainnya. Selain kedua tempat suci agung ini, ada juga tempat suci ketiga, yaitu orang tua Wuya. Pak Tua Wuya dari zaman kelima sudah memiliki pengikut yang sangat banyak. Para praktisi kuat terus datang di bawah pengawasannya, memohon perlindungan. Skala kekuatan di bawah Pak Tua Wuya bahkan melampaui Istana Miluo dan ibu kota surgawi. Tai berkeliling dunia dan sesekali bertemu dengan Kinmu. Namun, saat ini, reputasi Kinmu tidak terlalu baik di Istana Miluo maupun di ibu kota surga. Sering kali ada orang yang menyebutnya penipu. Sering terjadi pertikaian antara tiga tempat suci. Meskipun mereka bertarung sampai langit runtuh, para penguasa Istana Miluo dan ibu kota surga menahan diri dan menahan para praktisi Dao di tempat suci masing-masing. Di sisi lain, lelaki tua Wuya merasa sangat gelisah terhadap kota Tiandu dan mengejar mereka dengan ganas. Perubahan besar berusaha sekuat tenaga untuk tidak ikut serta dalam pertarungan antara ketiga kekuatan itu. Namun,
Tuan Muda Agung-Agung tampaknya mengawasinya dan akan turun dari zaman ke-16 ke tubuh jasmaninya dari waktu ke waktu, mengejarnya tanpa henti. Zaman ke-6 tiba sesuai jadwal. Perubahan besar mengubah penampilannya dan menghindari kejaran sang Agung-Agung yang mengejarnya hingga ke zaman ke-6. Pada saat itu, dia bertemu Qin Mu lagi. Gadis kecil di samping Qin Mu tampaknya belum tumbuh dewasa. Dia masih semanis es dan salju seperti saat mereka pertama kali bertemu dan selalu mengikuti Qin Mu. Tuan Muda ketiga Ling Xiao dari Istana Miro telah memasuki Istana Miro. Tatapan Grid Cheng berkedip dan dia berkata kepadanya, beberapa hari yang lalu, sang penguasa agung telah bekerja sama dengan Ling Xiao untuk memburu saya. Chaos, apakah Anda tidak punya pikiran? Tuan Muda ketiga Ling Xiao adalah pelaku yang memimpin pengorbanan darah di zaman ke-17. Qin Mu tercengang dan berkata, kakak ketiga berasal dari zaman ke-6. Aku harus pergi melihatnya. Perubahan besar menyaksikan mereka pergi dan menghela napas lega. Sangat sulit baginya untuk diburu oleh Istana Miluo. Jika Qin Mu dapat merencanakan melawan Ling Xiao, tekanan padanya akan berkurang. Setelah beberapa hari, perubahan besar terjadi, melihat Qin Mu minum dan mengobrol dengan gembira dengan Tuan Muda Ling Xiao. Mereka seperti saudara kandung dari ibu yang berbeda. Tai sangat marah dan hendak bertanya ketika dia melihat Tuan Muda, Grand Supreme, bersama dengan sekelompok ahli dari Istana Miluo, mengejar mereka. Qin Mu melambaikan benderanya untuk menyemangati mereka. Tai hanya bisa mengubah wajahnya dan melarikan diri lagi. Kemudian, praktisi Dao Istana Miluo memperingatkan adik lelaki Ling Xiao tentang berbagai tindakan Qin Mu. Baru pada saat itulah Ling Xiao perlahan-lahan menjauhkan diri dari Qin Mu. Pada zaman ke-6, sebuah peristiwa besar terjadi. Wuji menjadi Dao dan menjadi Tuan Muda kedua Istana Miluo, Balai Budidaya Wuji. Qin Mu menghampirinya untuk memberi selamat dan berbisik, berapa banyak dewi lubang pembuangan yang dimakan adik kedua. 7 tua, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Mata Tuan Muda Wuji berbinar. Beberapa hari kemudian, Grid Izzy bertemu dengan Qin Mu yang sedang dikejar oleh Tuan Muda Wuji. Keduanya melarikan diri bersama. Dengan kemampuanmu, kamu tidak takut pada Wuji, jadi mengapa kamu tidak melawan? Grid Izzy bertanya dengan bingung. Qin Mu tersenyum tetapi tidak menjawab. Qin Lingyun berkata dengan tegas, ayahku berkata bahwa dia tidak akan melawan bahkan jika seseorang mati di tangannya. Jantung Yi Agung bergetar hebat, lalu dia mengembuskan napas keruh. Akhirnya, akhir dari zaman ke-6 telah tiba, dan malapetaka kehancuran telah meletus. Grid Yi masih diburu, jadi dia mengubah penampilannya dan bersembunyi di ibu kota surga. Namun, dia bertemu Qin Mu lagi. Qin Mu dan Qin Lingyun benar-benar datang ke kota suci ibu kota surga dalam kehidupan ini. Mereka dikatakan sebagai sesepuh ibu kota surga yang paling kuno, dan mereka pasti akan membantu ibu kota surga menyelesaikan tugas besar yang tak tertandingi di dunia. Orang-orang di ibu kota surgawi sangat curiga dan mulai berteriak-teriak. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah mata-mata yang dikirim oleh Istana Miluo, sementara yang lain mengatakan bahwa dia sangat dekat dengan lelaki tua Wuya dan bahwa dia adalah mata-mata lelaki tua Wuya. Tuan Muda Hundun lebih seperti mata-mata yang ditempatkan di ibu kota surgawi kita di samping Istana Miluo dan Wuya. Seseorang berkata dengan kata-kata yang mencengangkan. Pada saat itu, Master dari Celestial Capital City menjemput seorang gadis dari malapetaka kehancuran dan berkata dengan gembira, perkenalkan, ini Ling. Dia adalah sesama penganut Tao yang memiliki cita-cita yang sama dengan kami. Semua orang di ibu kota surgawi berdiri satu demi satu. Tatapan mata Ling yang sangat tajam bagaikan matahari yang bersinar memantulkan salju saat ia menyapu semua orang dan mendarat di wajah Qin Mu. Wajah Qin Mu dipenuhi dengan senyuman. Ibu kota surgawi membuka langit dan membuka zaman ke-7 alam semesta. Qin Mu tidak berpartisipasi di dalamnya tetapi menonton dari samping. Sosok penguasa ibu kota surgawi dan 36 masa pembuka langit tercetak dalam ruang dan waktu selamanya, menjadi gulungan lukisan yang tidak bisa dihancurkan, namun, gulungan gambar itu tidak memiliki ayah dan anak perempuan mereka, dan itu juga tidak terlalu mudah. Pada zaman ke-7, ibu kota surga telah sepenuhnya menekan Istana Miluo dan Wuya. Masa yang membelah surga telah menekan Istana Miluo dan Wuya dengan segala cara, dan ibu kota surga secara bertahap memburuk. Penguasa ibu kota surga tidak menyadarinya, atau dapat dikatakan bahwa bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan menganggapnya serius. Dia dan Ling, sang pendeta surgawi, adalah tipe orang yang sama. Selain jalan, tidak ada yang lain. Zaman ke-7 awalnya merupakan tempat pengujian baginya dan ibu kota. Semua makhluk hidup di zaman ke-7 merupakan aksesori tempat pengujian. Ia berpikir demikian, dan begitu pula dengan sekte pembelah langit. Tai menjelajahi dunia.
Melihat kehidupan sebelumnya dan tindakan sekte pemecah langit, dia mendesah dalam hatinya. Guru, Anda benar. Saya salah. Dalam kehidupan ini, bahkan dia tidak mampu mencapai Dao lagi. Di masa lalu, ia dapat mencapai Dao di setiap zaman semesta dan mengolah buah Dao lainnya. Namun, di zaman ketujuh, ia tidak dapat mengolah buah Dao. Ini karena Dao Agung Langit dan Bumi telah dikendalikan oleh massa yang membelah langit. Siapapun yang ingin membelah langit agar mencapai Dao, dapat mencapai Dao. Siapapun yang ingin menghapus Dao mereka dapat menghapus Dao mereka. Kemunduran dan kehancuran zaman ketujuh terjadi lebih awal dari yang diperkirakan. Tuan Istana Miluo telah mengunjungi ibu kota surga 3 kali dan membunuh Tuan Ibu Kota Surga pada kunjungan keempatnya. Saat itu, Qinmu telah berdiri di samping Ling Xiao. Mata Ling Xiao berbinar saat dia menyaksikan seni ilahi yang digunakan oleh Master Istana Miluo saat dia membunuh Master Kota Surga. Qinmu menatap Ling Tianzun. Kualitas Ling Tianzun tidak dapat disempurnakan dengan mudah, jadi dia diam-diam menyelamatkan roh primordial kota Tiandu yang terpisah dari Tai. Perang antara Ibu Kota Surga dan Istana Miluo pecah dari akhir zaman ke-7 hingga zaman ke-10. Langit yang menjulang tinggi telah menunjukkan kehebatan pertempuran yang luar biasa, menyebabkan banyak korban di Istana Miluo. Mereka dikenal sebagai bayangan Istana Miluo. Namun, Ling adalah seorang penyendiri dan sangat dekat dengan kekacauan ke-7 Istana Miluo. Dia ditinggalkan oleh langit yang menjulang tinggi. Dari zaman ke-7 hingga zaman ke-10, dapat dikatakan bahwa itu adalah perang yang melanda seluruh alam semesta. Itu sangat pahit. Ling Xiao telah mencapai Dao dan mengolah istana surga yang menjulang tinggi. Namun, dia dikepung dan diserang oleh surga yang menjulang tinggi dan berulang kali terluka. Itu adalah perang yang paling dahsyat. Dalam 17 zaman di jagat raya, sulit untuk menemukan perang yang dapat dibandingkan dengannya. Pada zaman ke-10, vitalitas Istana Miluo sangat rusak. Mahatinggi, Wuji, dan Ling Xiao semuanya terluka parah oleh Ling Tianzun. Penguasa Istana Miluo tidak punya pilihan selain bergerak dan menekan Ling Tianzun yang memecah belah faksi surga. Baru pada saat itulah faksi pemisah surga dari ibu kota surgawi ditekan, mereka perlahan menghilang. Tai pergi menemui Zi Xiao. Saat itu, Zi Xiao masih seorang pendekar pedang yang terobsesi dengan pedang. Istrinya adalah orang yang luar biasa. Tai bertemu dengan Qinmu dan putrinya yang menjadi tamu di rumah Zi Xiao. Ketiganya saling memahami dan menyaksikan lahirnya lagu pembuktian Dao Zi Xiao bersama-sama. Lagu pembuktian Dao sejati dari Zi Xiao membuat mereka bertiga menepukkan tangan di atas meja dan mengenang untuk waktu yang lama. Sebagai orang yang ceroboh, Zi Xiao sangat iri pada istrinya. Dia belum bergabung dengan Istana Miro, jadi apakah kamu tidak berencana untuk meninggalkan apapun? Tatapan Tai berkedip saat dia bertanya pada Qinmu. Qinmu menggelengkan kepalanya. Aku datang ke sini untuk mendengarkan lagu terkenal ini. Pertarunganku dengan Zi Xiao berada dalam genggamanku, tetapi pada akhirnya, aku dikalahkan oleh lagu ini. Istri Zi Xiao adalah wanita yang aneh, jadi aku tidak bisa tidak melihatnya. Tai ingin menyerang Zi Xiao, tetapi Qinmu menghentikannya. Zi Xiao juga dikalahkan oleh lagu ini. Tai tidak bisa mengerti. Kemudian, malapetaka kehancuran di zaman ke-10 meletus. Di puncak malapetaka kehancuran, lagu pembuktian Dao milik Zi Xiao bergema sekali lagi. Tai mendengarnya dan datang, bertemu Qinmu lagi. Qinmu memegang tangan Qin Lingyun saat dia berdiri dalam kesengsaraan. Dia melihat pasangan itu berpelukan dalam api kehancuran, dan pada saat itu abadi. Zi Xiao saat itu adalah Zi Xiao dari zaman ke-17. Dia telah memilih untuk tinggal selamanya bersama istrinya saat itu. Zi Xiao dari zaman ke-11 telah memasuki Istana Miluo, dan jalur serta keterampilan Istana Miluo telah menjadikannya tuan muda keempat. Ketika zaman ke-12 tiba, terlalu mudah untuk menemukan Qinmu. Aku menemukan orang aneh yang kurus dan tinggi itu. Dia berada di bawah Pak Tua tanpa batas. Qinmu datang ke wilayah si tua tak terbatas. Orang tua yang tak terbatas menjadi semakin kuat. Kekuatan sihirnya tak terbatas, dan banyak praktisi kuat mengelilinginya. Dia seperti tanah suci nomor 1 di alam semesta. Perang antara Istana Miluo dan Ibu Kota Surga berlangsung selama 4 ion alam semesta, dan ki vitalnya rusak parah. Tidak seorang pun tahu di mana ia telah membelah langit. Orang tua yang tak terbatas adalah satu-satunya di dunia, dan ia bahkan memiliki pohon dunia untuk terhubung ke masa depan, yang memungkinkan para praktisi kuat yang belum mencapai Dao untuk hidup hingga ion berikutnya. Dengan demikian, ia memiliki banyak pendukung. Sejak Ibu Kota Surga dikalahkan dan Ling, sang pemuja surga, ditekan oleh Tuan Istana Mikrov, orang-orang yang telah membelah surga telah lenyap tanpa jejak.
Kinmu adalah satu-satunya penghujat yang tersisa. Sistem pohon Dao Rilem Dao membuat kultivasi lelaki tua yang tak terbatas itu semakin kuat. Bahkan ada desas-desus bahwa kekuatannya telah lama melampaui kekuatan Master Istana Mikrov, dan dia adalah orang nomor satu tanpa diragukan lagi. Bahkan Tuan Muda keempat, Zi Xiao, memiliki hubungan dekat dengannya. Dia telah menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan tugas besar menyatukan alam semesta dan menjadi kaisar alam semesta di zaman ke-12. Zi Xiao memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ia bahkan berencana untuk meminjam kekuatan Boundless dalam upaya untuk kembali ke masa lalu demi menyelamatkan mendiang istrinya. Namun, semua itu sia-sia. Orang tua yang tak terbatas juga senang memiliki Zi Xiao sebagai bonekanya, mendukungnya untuk menguasai alam semesta. Pada saat ini, Tuan Muda ketiga, Ling Xiao, telah menciptakan teknik pengorbanan darah berupa pertukaran massa dan energi. Melalui pengorbanan darah, pertukaran massa dan energi akan berlanjut ke zaman alam semesta berikutnya. Dengan itu, dalam setiap kesengsaraan kehancuran dan penciptaan, Istana Miluo tidak perlu lagi khawatir kehilangan praktisi Dao. Hanya saja dia belum menyebarkan teknik ini. Kinmu datang untuk menemui Pak Tua Wuya, tetapi karena dia adalah seorang penghujat dia tidak begitu menyukainya. Di masa lalu, hubungan mereka sangat baik. Persahabatan antara Pak Tua Wuya dan Kinmu bahkan dapat ditelusuri kembali ke awal zaman kedua. Namun, Kinmu dan Tiandu sangat dekat, yang menyebabkan keretakan muncul dalam hubungan mereka. Kemudian, Pak Tua Wuya kurang memperhatikan Kinmu dan bahkan memperlakukannya sebagai musuh. Ketika Kinmu memegang tangan Qin Lingjun dan berjalan ke pohon dunia, kekacauan tiba-tiba menyelimuti seluruh pohon dunia. Aura kekacauan yang tebal dan berat membuat orang sulit bernapas. Semua orang mengira bahwa Tuan Muda ketujuh Chaos dan Pak Tua Wuya pasti akan bertarung, dan bahkan Istana Miluo pun merasa khawatir. Tuan Istana Miluo keluar dari pengasingan dan menyaksikan dari jauh. Namun, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di balik kekacauan itu. Ketika ki kekacauan menghilang, hubungan antara Pak Tua Wuya dan Kinmu tampaknya telah kembali ke masa lalu. Keduanya mengobrol dengan riang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Grand Supreme dan yang lainnya juga tidak melihat apa yang terjadi dalam kekacauan itu, jadi mereka pergi untuk bertanya kepada Master Istana Miluo. Aku juga tidak mengerti seni ilahi Hundun, tapi Pak Tua Wuya seharusnya melupakan sesuatu, kata Master Istana Miluo. Supreme dan yang lainnya bertanya, tetapi Master Istana Miluo tidak menjelaskan secara rinci, dia hanya berkata, Chaos adalah adik laki-lakimu. Dia semakin dekat untuk mencapai Dao. Jangan memprovokasi dia. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan melompat keluar dari sungai kekacauan dan menjelajahi masa depan. Jangan selalu memprovokasi tujuh tua. Si tua ketujuh belum mencapai Dao. Mata semua orang berbinar. Penguasa Istana Miluo akhirnya melompat keluar dari sungai kekacauan purba dan ke permukaan sungai. Kemampuan ilahinya telah melampaui semua era. Baru pada akhir zaman ke-16 kemampuan ilahi Istana Miluo mencapai tahap ini. Lebih jauh lagi, pada saat itu, kemampuan ilahi Istana Miluo hanya kembali ke masa lalu, tidak maju ke masa depan. Penguasa Istana Miluo sudah melampauinya terlalu jauh. Saat dia berdiri di sungai, dia melihat segala macam hal di masa lalu dan segala macam hal di masa depan. Di depannya adalah sungai kekacauan dari zaman ke-12. Di belakangnya adalah lintasan dari 11 era. Dari waktu ke waktu, sosok-sosok akan melewati sungai. Mereka adalah orang-orang yang telah kembali ke masa lalu. Seolah-olah mereka tidak dapat melihat Tuan Istana Miluo. Mereka bahkan melewati tubuhnya. Dalam waktu singkat, Master Istana Miluo telah melihat semua yang telah terjadi di 11 era terakhir. Dia telah melihat semua yang ada di dunia, tetapi dia tidak tahu apapun tentang masa depan. Dia berbalik dan melangkah maju. Dia berjalan melewati masa depan yang telah hancur di zaman ke-12 dan berjalan menuju zaman ke-13. Epoch ke-13 juga telah hancur. Dia berjalan menuju zaman ke-14, zaman ke-15, dan zaman ke-16. Meskipun dia tidak mampu melihat melalui sungai kekacauan dan melihat apa yang telah terjadi di era alam semesta mendatang, kehancuran era alam semesta ini menunjukkan bahwa dia telah gagal. Saat zaman ke-16 bergerak maju, tidak ada lagi sungai kekacauan. Dia melihat permukaan sungai, tidak dapat melihat apapun di zaman ke-17 mendatang. Tidak ada istana Miluo, tidak ada pohon dunia, tidak ada jurang yang dalam. Kegelapan tidak terbatas, dan tidak ada apapun di sana. Sang penguasa istana Miluo menangis. Ia menangis sendirian di tepi sungai, seperti anak kecil yang tak berdaya. Semua kegigihan dan cita-citanya runtuh. Pada saat ini, energi kekacauan melonjak keluar dari kegelapan zaman ke-17.
Sebuah istana muncul dalam energi kekacauan dan terhubung dengan 16 sungai. Istana ini, seperti Istana Miluo, pohon dunia, dan yang terakhir, muncul di semua sungai di 16 era terakhir. Dia samar-samar dapat melihat sebuah sosok berdiri di dalam istana. Apakah itu kekuatan hidup masa depan? Tuan Istana Miluo merasa gembira. Ia berjalan di sepanjang energi kacau yang terhubung dengan sungai panjang kekacauan menuju istana. Ia semakin dekat ke istana. Energi ungu di sekelilingnya menghalangi perlawanan dari masa depan. Istana itu megah dan sederhana, berisi segala macam dao aneh. Dia berjalan ke istana, tetapi tidak ada seorang pun di istana. Hanya ada 16 sungai panjang kekacauan. 16 sungai panjang ini adalah 16 sungai panjang di luar istana. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di ujung 16 sungai kekacauan yang panjang, sebenarnya ada istana kekacauan. Ada sosok yang samar-samar di sana. Dia melangkah maju, menyeberangi 16 sungai panjang, dan berjalan ke dalam istana. Dia melihat bahwa masih ada 16 sungai panjang di dalam istana, dan di ujung sungai panjang itu terdapat istana kekacauan. Pada saat ini, Tuan Istana Miluo tidak tahu apakah dia ada di dalam atau di luar aula. Dia tidak tahu apakah orang di aula itu ada di dalam atau di luar aula. Desa kekacauan utama bagaikan telur, redup dan sunyi. Haoran Taisu merangkul Hong Meng. Sirkulasi satu ki sangat deras. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak panjang. Ini adalah teknik Taois lain yang membuatnya bersemangat. Teknik ini memberinya perasaan bahwa dia akan bertemu dengan sesama Taois di masa depan. Dia terus berjalan menuju sosok di aula. Air sejati yang tersembunyi, api sejati, kabut tebal yang melingkar seperti es. Teknik penciptaan asal-muasal pusat yang mendalam. 3 ki dibagi menjadi 3 bagian. Dao besarnya bergetar, dia berharap untuk menerima tanggapan dari orang-orang di aula. Aula kekacauan yang luar biasa. Berdiri di ujung waktu dan ruang, itu membawaku ke sini. Ini adalah alam semesta dari zaman ke-17 di masa depan, kan? Rekan-rekan Taois di masa depan, tidak mudah bagi kalian untuk berkultivasi ke langkah ini. Alam semesta kalian belum mengalami malapetaka kehancuran, kan? Penelitian selanjutnya belum mengalami kemajuan. Pemuja surgawi alam semesta ke-17 Kinmu memberikan penghormatannya kepada rekan Taois. Sosok itu menyambutnya. Pikiran Master Istana Miluo terguncang. Dia mengobrol dengan orang bernama Kinmu ini untuk waktu yang lama sebelum kembali ke zaman ke-12. Kekacauan datang dari masa depan karena ia ingin berjalan melalui 16 zaman alam semesta dan mencapai jalan kekacauan. Tidak heran ia selalu mengatakan bahwa ia adalah saudara ketujuh dari Istana Miluo. Jadi ia adalah orang ketujuh yang mencapai jalan itu, pikir Master Istana Miluo dalam hati. Jalan Tuan Muda berbeda dari yang lain. Tuan Muda adalah seseorang yang telah mencapai prestasi yang bahkan tidak dapat dicapai oleh penguasa Istana Miluo. Meskipun Kinmu telah kembali ke masa lalu dan jalan kekacauan semakin matang dari hari ke hari, namun, dia tidak akan dapat benar-benar mencapai jalan kekacauan sampai dia telah berjalan melalui 16 zaman alam semesta. Oleh karena itu, dia masih memiliki sedikit kekurangan, sehingga dia belum dapat dianggap sebagai Tuan Muda sejati Istana Miluo. Kekacauan datang dari zaman ke-17. Selama aku melihat masa depan zaman ke-17 selama masa kesusahan penciptaan, aku akan tahu apakah masa depan masih bagus. Master Istana Miluo tersenyum. Kinmu melihat orang aneh yang kurus dan tinggi di bawah Pak Tua Wuya. Namanya adalah Yuji, dan Yuji berarti mata di tengah wajah. Dia persis seperti namanya, dan hanya ada satu mata di tengah alisnya yang menempati setengah wajahnya. Kinmu tersenyum dan memberinya senyum ramah. Dia memberi petunjuk kepada Yuji tentang cara mengolah matanya sendiri, dan Yuji sangat berterima kasih. Kinmu dan Qin Lingjun melayang. Ayah, kita mau kemana? Untuk menemukan pemujaan surgawi. Setelah beberapa hari, Sang Panglima Agung berkata kepada Kepala Istana Miluo, Guru, si tua ketujuh menerobos masuk ke hutan obelis milikku dan menyelamatkan Blasphemer Ling. Seluruh tempat itu diubah oleh seni ilahinya, jadi jika dia ingin menyelamatkan orang, dia secara alami bisa menyelamatkan mereka dengan mudah, kata Master Istana Miluo. Grand Supreme sedikit tidak rela dan berkata, Guru, Blasphemer Ling secara pribadi ditekan olehmu. Penghujat, apa itu penghujat? Yang mulia, selalu sulit bagimu untuk melangkah maju, dan itulah akar masalahnya. Pikirkan baik-baik, dan setelah kamu memikirkannya, kamu akan dapat melangkah maju, kata Kepala Istana Miluo. Grand Supreme tidak dapat menemukan jawabannya. Di akhir zaman ke-12, malapetaka kehancuran meletus. Penghujat Ling membunuh orang-orang yang berusaha mencapai Pak Tua Wuya dan melukainya dengan parah.
Kinmu kemudian datang untuk menyelamatkannya dan membuatnya takut. Pak Tua Wuya telah terluka parah dalam pertempuran ini. Banyak praktisi kuat ingin menyelinap ke zaman berikutnya, tetapi karena pertempuran ini, terjadi kesalahan. Beberapa orang menemukan bahwa akar Pak Tua Wuya terhubung ke zaman ke-17, siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang telah dibunuh oleh seorang praktisi kuat yang menjaga pohon dunia di era ke-17. Mereka menyebut orang itu sebagai pemburu era ke-17. Karena hal ini, hubungan lelaki tua tak terbatas dengan Kinmu menjadi lebih baik. Kemudian, sosok kurus muncul di samping Kinmu, dan sejak saat itu, pencuri mulai muncul di era ke-13. Banyak orang dicuri, dan lelaki tua yang tak terbatas itu bahkan lebih menyedihkan. Istana Miluo juga dicuri, dan Sang Sultan Agung berkata, pencurinya ada di Istana Miluo. Maka, sang penguasa agung mencari pencuri itu dan berhasil menangkapnya. Pencuri itu adalah seorang lelaki tua kurus yang dikirim ke hutan Obelis untuk ditindas. Zaman ke-17. Itu adalah tahun kedua setelah Kinmu pergi. Tuan Muda dan Maha Agung membenarkan bahwa Kinmu telah meninggalkan zaman ke-17, dan baru setelah itu mereka merasa tenang. Mereka mengirim mereka semua ke kapal kayu yang ditempa oleh pohon dao mereka, dan perubahan besar menjaga haluan kapal. Maha Agung Tuan Muda mengirim mereka pergi dan berkata, rekan-rekan Taois, ketika kalian kembali ke zaman ke-16, kalian harus waspada terhadap kekacauan Tuan Muda. Perubahan besar berkata, tapi jangan khawatir. Aku sudah lama tahu wajah aslinya dan aku selalu waspada. Ketika Sang Maha Agung mengirim mereka kembali ke zaman ke-16, gelombang ki kekacauan melonjak dari kedalaman ruang dan waktu. Grand Supreme menghela napas lega dan kembali ke dunia asal untuk berubah menjadi Dao dan bereinkarnasi. Tepat setelah reinkarnasi Sang Agung-Agung, hutan Obelis itu runtuh. Seorang lelaki tua kurus keluar dari hutan Obelis itu dan pergi dengan cepat. Saya kembali. Suara tawa bergema di kehampaan. Pada zaman ke-13, ada tuan muda lain di Istana Miluo. Tuan muda tidak memiliki sekte, dan Kinmu kembali ke Istana Miluo untuk minum dan mengobrol dengan tuan muda. Pada zaman ke-14, tuan muda Zanji muncul begitu saja. Zanji lahir di reruntuhan yang kembali dan merupakan dewi reruntuhan yang kembali. Kinmu berlari lagi dan mengobrol dengan gembira dengan tuan muda Zanji. Beberapa tuan muda sangat khawatir terhadap adik perempuan junior ini, jadi mereka mengusir Kinmu agar tidak merusak Zanji. Di akhir zaman ke-14, Kinmu membawa Qin Lingjun ke tempat bencana kehancuran lahir. Qin Lingjun bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, apa yang akan kita lakukan kali ini? Menemukan teman lama, Kinmu tersenyum saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat sungai kekacauan. Suara sitar itu datang dari sungai dan seorang wanita terjatuh ke dalam malapetaka kehancuran yang besar. Kinmu mengangkat tangannya dan menarik wanita itu. Qin Lingjun memegang sitar dan melangkah maju, bertanya dengan suara tegas, apakah kamu ibuku? Wanita itu menyingkirkan sitar dan mencubit wajah mungilnya. Dia tersenyum dan berkata, aku hampir menjadi ibumu. Namaku Yue, kamu bisa memanggilku Bibi Yue. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kinmu yang berada di belakang Qin Lingjun sambil tersenyum. Kamu tidak menarik kembali kata-katamu. Sudah berapa lama kamu di sini? 14 tahun. Kinmu menyentuh kepala kecil Qin Lingjun dan tatapannya lembut. Lingjun sudah berusia 14 tahun. Tahun yang penuh kekacauan. Bagi Qin Lingjun, dia sudah berusia 14 tahun. Ling Yuxiu tidak mengikuti kita. Penghormatan surgawi Yue melihat sekeliling, tatapannya berkedip-kedip. Kinmu tersenyum. Tidak, tapi aku menemukan Ling yang sangat dihormati di surga. Yang mulia surgawi Ling datang dan menjemput yang mulia surgawi Yue yang tidak bersedia. Lingjun mungkin menginginkan seorang ibu tiri, katanya kepada Ling, seorang pendeta surgawi. Ada beberapa orang yang tidak menginginkannya, kata Ling, seorang pendeta surgawi. Pendeta Yue memiliki hubungan terbaik dengannya dan bisa mengatakan apa saja. Dia berkata dengan marah, kamu bukan dia, jadi bagaimana kamu tahu dia tidak menginginkannya? Saya sudah bertanya, kata pendeta surgawi Ling dengan acuh tak acuh. Pendeta surgawi Yue sangat marah hingga ia mulai memainkan sitar secara acak. Menjelang kesengsaraan penciptaan kehidupan di zaman ke-15, Tuan Istana Miluo masih menatap masa depan. Namun, Kinmu masih membawa Qin Lingjun, dan lapisan kekacauan menghalangi pandangannya. Pada malam kesengsaraan penciptaan kehidupan di zaman ke-16, Kinmu datang lagi dan masih menghalangi penglihatannya. Tuan Istana Miluo sudah terbiasa dihalangi olehnya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, zaman ke-16 berlangsung selama 600 juta tahun sebelum akhirnya hancur. Kali ini, Kinmu kembali menghalangi pandangannya, Chaos, dulu, kau selalu menghalangiku melihat masa depan,
tapi kali ini, kau tidak bisa menghalangi pandanganku lagi, kata Master Istana Miluo. Aku akan melihat masa depan di zaman ke-17, dan kau tidak bisa menghalanginya. Aku ingin melihat seperti apa masa depan dengan mataku sendiri. Guru, dari zaman pertama hingga sekarang, tidak ada yang bisa menandingimu. Namun, murid telah mencapai jalan itu, jadi aku ingin mencobanya. Qinmu melepaskan tangan Qin Lingjun. Kamu adalah ahli terkuat dari 16 era alam semesta terakhir. Pak Tua Wuya, Master Tiandu, dan bahkan Ling yang sangat terhormat bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darimu. Tetapi aku berbeda. Aku adalah orang terkuat di era masa depan. Tubuhnya berdiri tegak, dan pada malam kesengsaraan penciptaan, era ke-17 merupakan hamparan kekacauan yang luas. Saat malapetaka kehancuran era ke-16 tiba, dia telah mencapai Dao, dan dia sekarang adalah dia yang terkuat. Dia telah samar-samar merasakan jalannya untuk melampaui surga ke-40 alam Dao. Asal-usul runenya telah sepenuhnya melampaui rune kekacauan primordial, dan dia memiliki keyakinan penuh dalam melawan Tuan Istana Miluo. Guru, Anda pernah berkata bahwa kemampuan Dao saya adalah teknik mendalam penciptaan asal-muasal pusat, jadi saya sudah sangat dekat dengan alam yang Anda sebutkan. Keyakinan yang tak tertandingi kuatnya melonjak keluar dari hati Qinmu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan membiarkanmu melihat masa depan. Selama triliunan tahun, dia tidak pernah mencoba mengubah masa lalu, tetapi sekarang, dia ingin mengubahnya dan mengubah gurunya, nasib Tuan Istana Miluo. Master Istana Miluo tersenyum. Rekan Daois Hundun, kamu sangat kuat, tetapi kamu masih kurang dalam penguasaan. Meskipun kamu telah mencapai Dao, kamu masih jauh dari wilayahku. Di mata orang lain, aku seperti Master Ibu Kota Surga dan penghujat Ling. Tingkat kultivasiku di atas mereka, tetapi tingkat kultivasiku lebih rendah dari mereka. Di mata Pak Tua Wuya, tingkat kultivasi dan kultivasiku lebih rendah darinya. Tetapi di hadapanmu, kultivasimu dan jalanku hampir sama. Satu-satunya hal yang di atasmu adalah penguasaan apiku. Cahaya aneh berkelebat di mata Qinmu, dan dia bertanya dengan bingung, penguasaan api. Benar sekali, kata kepala Istana Miluo. Saat kalian berkultivasi ke alam kami, jalur dan kultivasi kalian hampir sama. Satu-satunya hal yang dapat kalian bandingkan adalah penguasaan api masing-masing. Pencapaianku 800 miliar tahun lebih banyak darimu, dan aku telah mengalami sejarah zaman pertama lebih banyak darimu. Kekacauan, saat kalian dapat kembali ke awal zaman pertama, pencapaianmu akan mencapai levelku dan bahkan melampauiku. Kekacauan memiliki keunggulan yang tidak dapat dibandingkan dengan kekacauan primordial. Prestasimu akan berada di atasku. Dia berceramah dengan sungguh-sungguh, kalian telah mengalami kehancuran 16 alam semesta dan kesengsaraan penciptaan dari zaman kedua hingga zaman ke-17, tetapi kalian belum mengalami zaman pertama. Ketika kalian dapat kembali ke awal zaman pertama, kalian akan melampauiku. Hanya saja saat ini, kalian sedikit lebih lemah dariku. Titik ini adalah perbedaan garis tipis. Ekspresi Qinmu sedikit berubah. Tiba-tiba, sosoknya terlihat di mana-mana di ruang yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dibagi lagi. Ada banyak sekali sosoknya di ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing dari mereka mengeksekusi seni ilahi yang berbeda. Tak satu pun seni ilahi ini yang duplikat. Ini adalah prestasi terbesarnya. Ruang-ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan adalah kemungkinan-kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta masa depan. Itu adalah gambaran-gambaran yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta masa depan, dan dia dapat mengisinya dengan satu pikiran. Dia telah melangkah ke jalan Dao dari kesengsaraan kehancuran di zaman ke-16. Bahkan jika itu terlalu mudah baginya, bahkan makhluk seperti Mahaguru dan Wuji akan menganggapnya tidak masuk akal dan mustahil untuk dipahami. Akan tetapi, pada saat yang sama ketika dia memikirkannya, seorang penguasa Istana Miluo muncul di masing-masing ruang tersebut. Jurus Master Istana Miluo lebih awal dan lebih cepat darinya. Saat jurus ilahinya baru saja meletus, Master Istana Miluo sudah bergerak selangkah lebih maju darinya. Tubuh Qinmu bergetar, dan dia menghilang dari ruang yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ada satu orang yang tersisa, tetapi sudah terlambat. Istana Miluo juga menjadi satu-satunya, dan seni ilahi sudah terpatri di dadanya. Garis adalah garis. Perbedaan kualitas api tersebut merupakan perbedaan yang tak terbatas. Jika ia ingin menebus perbedaan kualitas api tersebut, ia akan membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk melakukannya. Ledakan. Qinmu terjatuh dan dikirim kembali ke kesengsaraan kehancuran oleh Master Istana Miluo. Serangan Master Istana Miluo ini sama saja dengan mengirimnya kembali ke masa lalu. Chaos,
kau akan berkultivasi hingga ke levelku dan bahkan berjalan di depanku. Tuan Istana Mycroft tersenyum dan bergumam, hanya saja kau belum bisa melakukannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengirim Qin Lingjun kembali ke sisi Qinmu. Tanpa campur tangan Qinmu, dia akhirnya bisa melihat masa depan zaman ke-17. Qinmu jatuh ke dalam sungai kekacauan dan mengangkat tangannya untuk menopangnya dengan lembut. Kaki Qin Lingjun mendarat di telapak tangannya. Ekspresi Qinmu sedikit tenggelam, dan dia menurunkan Qin Lingjun dengan lembut. Dia telah kalah dalam pertempuran ini dengan sangat telak. Tuan Istana Miluo menatap masa depan. Pada saat ini, akhirnya tidak ada lagi halangan dari Qinmu. Semua gambar dari zaman ke-17 membanjiri pandangannya. Dari penciptaan kekacauan primordial hingga kelahiran 5 matahari, kemudian kelahiran perubahan-perubahan besar, penebangan pohon, munculnya para pencipta, dan kemunculan para dewa kuno, sejarah zaman ke-17 mulai berkembang dalam cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak ada pohon dunia, tidak ada banyak orang yang membelah langit, dan tidak ada istana Miluo. Sang pencipta menolak, dan naga itu terbagi menjadi 3 bagian. Naga merah menyala terus, para kaisar agung saling menentang, dan kaisar pendiri bangkit. Kedamaian abadi bangkit dari tanah tandus. 6 miliar tahun berlalu dalam sekejap, dan istana Miluo menyerbu. Pohon dunia terlahir kembali, dan masa depan 3,5 miliar tahun jatuh ke matanya. Tatapannya berhenti sejenak, dan dia melihat Qinmu kembali ke masa lalu. Kemudian tatapannya terus berlanjut ke depan. Itu adalah masa depan yang belum pernah dialami Qinmu sebelumnya. Itu adalah masa depan yang penuh warna, dan bahkan lebih menarik daripada saat Qinmu ada. Namun, saat tatapan Master Istana Miluo terus menatap masa depan, hati daunnya perlahan bergetar. Pada zaman ke-17, 100 miliar tahun kemudian, luasnya alam semesta telah melampaui zaman pertama. Akan tetapi, alam semesta ini masih belum memiliki kecenderungan untuk berhenti mengembang. Setelah 200 miliar tahun, tidak ada penganut Tao baru yang lahir. Setelah 300 miliar tahun, luasnya alam semesta membuat jembatan psionik redup dan tidak dapat terhubung dengan dunia lain. Hanya penganut Tao yang dapat melintasi langit berbintang yang tak berujung untuk mencari sesama penganut Tao. Akan tetapi, bahkan para penganut Tao pun butuh waktu yang sangat lama untuk mencari teman. Saat itu, tidak ada lagi praktisi seni dewa. Energi spiritual antara langit dan bumi telah diregangkan oleh alam semesta yang mengembang dan menjadi sangat tipis. Setelah 400 miliar tahun, sebagian besar bintang di alam semesta telah padam dan menguap. Alam semesta yang awalnya cerah dan berwarna-warni berangsur-angsur meredup. Setelah 500 miliar tahun, matahari terakhir padam, dan tanah suci yang tersisa juga secara bertahap kehilangan energinya. Dunia asal runtuh, Suandu hancur, dan Hades tidak ada lagi. Dunia cakrawala yang teduh menguap sepenuhnya, dan berbagai surga berjalan menuju kehampaan terakhir. 600 miliar tahun kemudian, Tuan Istana Miluo melihat sekeliling, dan tanah suci terakhir telah padam. Alam semesta pada zaman ke-17 menjadi gelap gulita, hanya menyisakan sedikit cahaya yang berkedip-kedip. Itulah yang seharusnya menjadi cahaya sisa dari seorang praktisi Tao. Dia terus menatap ke depan. Kegelapan pekat menyelimutinya, dan cahaya redup dari seorang praktisi Tao perlahan memudar. Dia melihat ke ujung kegelapan, di mana sisa cahaya terakhir dari seorang praktisi Dao juga telah menghilang. Seluruh alam semesta zaman ke-17 diratakan, berubah menjadi membran yang sangat tipis dan tak berujung. Semua materi telah hancur menjadi partikel-partikel terkecil, yang tersebar merata pada membran hampa alam semesta. Alam semesta telah sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Nirwana Agung, Tuan Istana Miluo memuntahkan seteguk darah Dao. Nirwana agung alam semesta setelah 800 miliar tahun telah menghancurkan hati Dao-nya. Semua kegigihan dan semua idenya sama sekali tidak berguna saat ini. Kemampuan ilahiyahnya dan teknik Dao-nya semuanya tak berguna. Sudah lama ia mempersiapkan diri menghadapi malapetaka kehancuran dan malapetaka penciptaan kehidupan. Dalam menghadapi takdir Nirwana agung ini, persiapannya sebelumnya sama sekali tidak berguna. Lebih jauh lagi, ia tidak dapat memikirkan cara apapun untuk menyelesaikan Nirwana Agung. Dia sedang bingung. Sebelum malapetaka penciptaan kehidupan di zaman ke-17 tiba, dia telah keluar dan kembali ke malapetaka kehancuran di zaman ke-16. Dia telah kembali ke Istana Miluo. Dia terdiam dan berpikir keras untuk menemukan solusi. Namun, meskipun dia sudah sangat bijak, dia tetap tidak dapat menemukan solusi. Semua jalannya salah. Menghadapi kehancuran besar terakhir, semua usahanya sia-sia. Dia teringat kegigihannya dalam 16 era alam semesta ini dan semua harapannya hancur.
Ia merasakan hati daunnya mulai hancur dan runtuh. Cita-cita yang selama ini dipegangnya mulai hancur berantakan. Tidak ada jalan keluar. Tuan Istana Miluo memanggil semua tuan muda, kepala balai, dan praktisi dao Istana Miluo. Qin Mu juga hadir, memegang tangan kecil Qin Lingyun dalam diam. Tuan Istana Miluo memberitahu mereka bahwa zaman ke-17 pasti akan hancur di masa depan dan membiarkan mereka kembali ke alam semesta yang melahirkan mereka. Tidak perlu pergi ke masa depan lagi. Semua orang di Istana Miluo saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu mengapa guru mereka mengatakan hal seperti itu. Sang penguasa istana duduk di sana dengan lesu, tidak mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun. Istana menjadi gempar, dan pada akhirnya, sang penguasa istana bangkit dan pergi. Ia berjalan menyeberangi sungai kekacauan, dan sang maha kuasa mengikutinya dari belakang, menyaksikan saat ia mengembalikan kultivasinya ke alam semesta. Pada saat ia mencapai era pertama istana, daging dan darah di tubuhnya secara bertahap telah tersebar. Dia menaiki tangga, dan daging serta darah di tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Saat dia mencapai anak tangga terakhir, dia sudah menjadi tengkorak. Sang maha kuasa mendengar gurunya menghela napas panjang dan duduk di tengah-tengah desahan itu. Pohon daunnya muncul di belakangnya, dan ke-16 buah daun memancarkan cahaya redup. Sang raja jatuh ke tanah dan menangis dengan keras. Setelah sekian lama, sang pemimpin agung keluar dari Istana Miluo dan kembali ke zaman ke-16. Ia memerintahkan semua tuan muda, tuan aula, dan praktisi dao untuk kembali ke alam semesta tempat mereka dilahirkan. 7 aula dao tertinggi yang melambangkan pencapaian tertinggi ibu kota Giok ditempatkan di sekitar Istana Miluo pada zaman pertama. Ketujuh tuan muda itu tengah berpikir keras. Mari kita kembali ke era kita masing-masing. Sang agung mendesah putus asa. Tuan muda Zi Xiao berdiri, mengibaskan lengan bajunya, dan pergi. Guru boleh menyerah, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Tatapan Tuan Muda Ling Xiao berkedip, dan dia berdiri. Guru akan menyerah pada cita-citanya sendiri, tetapi murid dapat mewarisinya. Jika murid juga menyerah, maka tidak akan ada harapan. Tanpa guru, saya juga dapat mengatasi kesengsaraan kehancuran dan kesengsaraan penciptaan. Dia juga berdiri dan pergi. Tuan Muda Wuzong dan Tuan Muda Zanji keduanya menghela nafas dan pergi tanpa mengatakan apapun. Tuan Muda Wuji tertawa ringan dan menghilang dalam sekejap. Hanya Qin Mu dan Sang Agung-Agung yang tersisa di Istana Mikrov. Sang Agung-Agung tampaknya juga akan memasuki kehancuran, dan dia mengangkat kelopak matanya untuk melirik Qin Mu. Dia berkata dengan lemah, "Kekacauan, mengapa kau tidak pergi? Saya lahir di zaman ke-17, jadi saya belum bisa kembali ke zaman ke-17. Qin Mu tersenyum dan berkata dengan santai, "Guru telah melihat seluruh masa depan, jadi hati daunnya telah mati." Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah dia kembali ke kehancuran zaman ke-16, ada beberapa perubahan halus. Grand Supreme mengangkat kelopak matanya lagi dan meliriknya. Qin Mu bangkit dan berkata, "Kita bisa kembali ke kehancuran zaman ke-16. Kamu akan melihat beberapa perubahan yang berbeda dari saat guru memasuki kehancuran." Jenderal tertinggi merasa skeptis, jadi dia bangkit dan menyeberangi 15 sungai panjang bersamanya untuk tiba di sungai ke-16. Tai. Jenderal tertinggi tiba-tiba naik ke langit dan bergegas keluar dalam kesengsaraan kehancuran untuk mencegat Tai Yi yang melarikan diri. "Chaos, mengapa kau tidak menolongnya?" teriak Tai Yi dengan keras. Setelah beberapa saat, Tai Yi ditangkap. Tuan Muda dan Jenderal tertinggi menekannya di peti mati Dewa Jalur Pemakaman dan memasukkan paku Dewa Jalur Pembantaian ke dalamnya. Dia menepuk peti mati dan berkata, "Aku telah menyiapkan peti mati dewa ini untukmu selama bertahun-tahun." Qin Mu tersenyum. "Kakak senior, apakah ini terjadi sebelum guru memasuki masa kesusahan penciptaan di zaman ke-17? Tuan Muda Agung-Agung tertegun dan menggelengkan kepalanya. Qin Mu tersenyum. "Kalau begitu, lihat lagi." Pada saat itu, malapetaka kehancuran sedang kacau. Banyak praktisi dao menjerit kesakitan dan mati satu demi satu saat mereka dilahap oleh gelombang kekuatan yang mengerikan. "Wuji, apa yang sedang kau lakukan?" teriak Grand Supreme. Wuji membantai ke segala arah dan melahap praktisi dao untuk memperkuat kekuatannya. Qin Mu berdiri di sampingnya dan bertanya, "Masalah ini tidak terjadi sebelum guru memasuki kesengsaraan penciptaan kehidupan, kan?" Grand Supreme terkejut sekaligus geram. Ia melihat Wuji benar-benar berusaha membunuh Zanji dan melahapnya. Tepat saat ia hendak menghentikannya, Ling Xiao, Zi Xiao, dan Wuzong datang dan mengepung Wuji. Hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelum guru memasuki kesengsaraan penciptaan kehidupan.
Tatapan mata Qin Mu berkedip dan dia berkata dengan serius, kalau begitu, apakah guru masa depan yang terlihat di zaman ke-17 masih merupakan masa depan yang sebenarnya? Grand Supreme tidak mengerti apa yang dia katakan. Tiba-tiba, sebuah kapal kayu besar menerobos lapisan kekacauan dan berlayar ke sungai yang panjang, muncul di medan perang tempat para tuan muda bertarung. Kapal kayu besar itu dihancurkan berkeping-keping oleh tuan muda. Yang Agung, Grand Supreme tercengang dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia melihat Grand Supreme lainnya serta banyak massa yang membelah surga muncul di medan perang, menyebabkan semua orang jatuh ke dalam pertempuran yang kacau. Kakak senior, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Mu tiba-tiba bergerak ke samping dan Wuji mencengkeram Zanji untuk merebut kultivasinya. Tepat saat dia hendak menelan Zanji, Qin Mu jatuh dengan suara keras. Tulang dan urat Wuji patah dan dia terlempar ke belakang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Grand Supreme tercengang saat melihat Qin Mu membangkitkan seluruh sungai kekacauan. Hanya dalam waktu singkat, dia telah melukai Ling Xiao, Zi Xiao, dan tidak ada sekte. Dia juga telah melukai Grand Supreme lainnya dan menyegel massa yang membelah surga. Massa yang membelah surga memasuki kapal yang rusak yang telah terbelah menjadi dua. Ling Jun, kirim mereka ke tempat pengawetan, kata Qin Mu. Qin Ling Jun segera mengendarai kapal yang rusak itu dan membawa kapal surga yang membelah massa ke tempat pengawetan. Tai memuntahkan darah dan tampak lesu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Primal Chaos, jangan musnahkan. Saudara Dao, silakan pergi. Qin Mu mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan jiwa Tai terbang keluar. Ia melewati kesengsaraan penciptaan di zaman ke-17 dan mendarat 9,5 miliar tahun kemudian di zaman ke-17. Pada saat itulah, tepatnya pada saat yang tertinggi melampaui Dao dan bereinkarnasi. Supreme telah melampaui, tetapi ibunya telah melahirkan anak kembar dalam kehidupan ini. Kedua saudara itu saling berpelukan. Dalam malapetaka besar di zaman ke-16, Qin Mu tersenyum pada Wuji. Kakak kedua, kau ingin aku menghadapimu di masa terkuatmu, dan aku melakukannya. Namun, kakak kedua tidak boleh mengingat ini. Wus, sungai kekacauan dari zaman alam semesta ke-16 bergulung dan membentuk reinkarnasi besar. Ketika reinkarnasi bubar, Wuji masih bertarung dengan 3 tuan muda. Grand Supreme menatap Qin Mu di sampingnya dengan ragu dan melihat seorang gadis di sampingnya. Dia sedikit bingung karena dia belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Zanji mengangkat kepalanya menatap Qin Mu dan bertanya, Tuan muda ketujuh, apa yang baru saja terjadi? Qin Mu tersenyum. Tidak terjadi apa-apa. Zanji tidak tahu lagi siapa dia. Ingatannya telah berubah total, dan penampilannya juga telah berubah. Dia telah menjadi seorang gadis. Yang lainnya masih memiliki ingatan tentang Zanji, tetapi mereka memiliki kesan tentang gadis di samping Qin Mu. Dalam ingatan mereka, Qin Mu selalu membawa gadis ini. Gadis ini adalah teman bermain Qin Ling Jun. Saat mereka sedang berbicara, Tuan Muda Wuji telah melukai Ling Xiao, Zi Xiao, dan tidak ada satu sekte pun. Maha Guru tidak punya pilihan selain maju untuk membantu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Wuji. Dalam kesengsaraan kehancuran, Wuji hampir tak terkalahkan. Ayah, siapa gadis ini? Qin Ling Jun kembali dan menatap gadis di samping Qin Mu dengan rasa ingin tahu. Dia tidak terpengaruh oleh seni reinkarnasi yang ilahi. Teman bermainmu. Qin Mu tersenyum saat tatapannya melewati sungai kekacauan. Ia berpikir, Guru, apakah Anda sudah menyadarinya? Masa depan yang Anda lihat sudah berubah. Kekacauan memenuhi mata Qin Ling Jun saat dia melihat gadis yang telah berubah menjadi Zanji. Dia langsung melihat semua pengalamannya dan terkikik. Menarik sekali. Tiba-tiba, sebuah tangan besar terbang keluar dari istana Miluo pada kehancuran zaman pertama. Tangan itu menyeberangi 16 sungai kekacauan dan jatuh ke dalam malapetaka, menekan Tuan Muda Wuji dan mendorongnya sampai ke jurang kehancuran yang besar. Tangan besar itu berubah menjadi simpul merah dan menyegel jurang besar. Guru, yang mulia tertinggi, Ling Xiao, dan yang lainnya membungkuk serempak. Sudut mata Qin Mu berkedut. Meskipun penguasa istana Miluo telah bergerak untuk menekan Wuji, dia tidak merasakan kebangkitan hati Dao dari penguasa istana Miluo. Qin Mu sedikit mengernyit dan membawa Qin Ling Jun dan Zanji pergi. Begitu banyak hal telah terjadi, jadi masa depan yang kamu lihat bukan lagi masa depan yang sebenarnya. Lupakan saja, aku akan tidur. Kekacauan. Grand Supreme berteriak keras, tetapi Qin Mu dan dua lainnya tidak berhenti. Ling Xiao mendesis, kakak kedua membunuh Zanji. Dia membunuh begitu banyak praktisi Dao. Mengapa guru tidak menyingkirkannya? Masalah ini adalah skandal keluarga, jadi kita tidak bisa menyebarkannya. Kakak ketiga, beritahu publik bahwa Sang Jun lah yang melakukannya.
Grand Supreme mengabaikannya dan kembali ke zaman kedua dengan lesu. Tuan Muda Wuzong juga kembali ke zaman ke-13. Hanya Ling Xiao dan Zi Xiao yang tinggal dan mengambil alih Jade Capital, berencana untuk turun ke zaman ke-17. Perubahan besar menebang pohon dan memutus jalur penyelundupan. Tuan Muda Ling Xiao kemudian mendirikan susunan pengorbanan darah, Sang Pencipta lahir, Bo yang menambang batu dewa awal absolut pertama, era Sang Pencipta tiba, 3 Raja Dewa bangkit, dan klan Kaisar tertinggi Juyu menggali awal absolut lahir sebelum waktunya. Orang suci purba Istana Miluo memikat klan Kaisar tertinggi Juyu ke Istana Leluhur, ibu kota Jade. Perubahan besar sedang terjadi, dan para dewa kuno mengusir Sang Pencipta, mengakhiri era Sang Pencipta. Awal yang mutlak menjadi Kaisar, dan di bawah pengaruh Istana Leluhur, ibu kota Jade, ia membangun Istana Surgawi. Raja Surgawi Kerajaan menciptakan harta karun ilahi, dan 7 orang surgawi yang terhormat dari ras manusia bangkit. Raja Surgawi Kerajaan mengamati cuaca di Istana Surgawi dan menciptakan seni ilahi, melangkah ke dalam perangkap ibu kota Jade milik Tuan Muda Ling Xiao. Waktu berlalu perlahan di zaman ke-17. 6 miliar tahun telah berlalu dan mereka telah tiba dalam kedamaian abadi. Kaisar pendiri Qin Ye datang ke ibu kota Istana Leluhur sendirian. Dia bertemu dengan Yuan yang terluka di jalan dan Ling Xiao memerintahkan orang-orang untuk keluar dari sungai kekacauan untuk membantu Yuan melawan Kaisar pendiri Qin Ye. Pada saat ini, cahaya bersinar dari sungai kekacauan. Seorang gadis membawa lentera berjalan keluar dari sungai dan ketika dia muncul ke permukaan sungai, dia telah berubah menjadi seorang wanita tua dengan kulit ayam dan rambut putih. Kaisar pendiri Qin Ye, aku di sini untuk membawamu ke Istana Miluo. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, ada tuan muda yang menunggumu di sana. Kekacauan tak terbatas dan sungai tak berujung. Suara ombak adalah suara aliran waktu. Tuan muda ke-7 datang terlambat, jadi statusnya di Istana Miluo tidak setinggi tuan muda lainnya. Dia juga tidak memiliki banyak pengikut. Wanita tua itu berkata kepada Kaisar pendiri, justru karena inilah orang-orang itu mengkritik tuan muda ke-7 dan menjebaknya dengan banyak nama buruk. Namun, itu semua adalah fitnah. Di akhir 16 sungai kekacauan purba, di Istana Miluo zaman pertama, di Istana Kekacauan Purba, Kaisar pendiri bertemu dengan tuan muda ke-7. Yang mulia Qin, apa kabar? Di aula kekacauan, Qin Mu dan Kaisar pendiri Qin Ye berbicara lama sebelum akhirnya membiarkan Zanji mengantar Kaisar pendiri Qin Ye pergi. Kedamaian abadi seharusnya baik-baik saja, kan? Tanya Qin Mu dengan suara rendah. Apa kabar? Itulah kalimat pertama yang diucapkannya saat bertemu dengan Kaisar Qin Ye. Bagi Kaisar Qin Ye, kalimat ini hanyalah sebuah sapaan, tetapi bagi Qin Mu, kalimat ini sangat berarti. Ia telah terpisah dari Kaisar pendiri dan yang lainnya selama 16 era jagat raya, yang mana berlangsung selama triliunan tahun. Ia telah berjalan melewati badai yang tak berujung dan menyaksikan kehidupan dan kematian 16 jagat raya. Sejarah yang telah ia alami sungguh luar biasa, bahkan lebih hebat dari kedamaian abadi. Bahkan lebih hebat dari itu, ia takut akan melupakan kedamaian abadi dan teman-teman lamanya. Lagi pula, ia baru berusia 3,5 miliar tahun di zaman ke-17, yang terlalu singkat dibandingkan dengan triliunan tahun. Namun, itu adalah kampung halamannya. Perdamaian abadi pasti baik-baik saja. Qin Mu tersenyum dan membangkitkan semangatnya saat dia berjalan keluar dari Hall of Chaos. Ling Yun, bulan yang mulia di surga, dan aku telah mempersiapkannya sejak lama, tidak mungkin kedamaian abadi itu buruk. Dia berdiri di depan aula dan memandang Istana Miluo yang masih tertutup rapat. Guru, masa depan yang Anda lihat belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Mu berkata dengan suara rendah, karena ketika kau berbalik dan kembali ke kehancuran zaman ke-16, masa depan tidak akan lagi seperti yang kau lihat. Namun, ada satu hal yang benar tentangmu. Jika aku ingin melampauimu, aku harus kembali ke zaman pertama, bukan ke kehancuran zaman pertama, tetapi ke kesengsaraan penciptaan zaman pertama. 17 zaman alam semesta dan hanya 16 kesengsaraan penciptaan. Memang sangat aneh. Dulu, Qin Mu masih sedikit kurang dan tidak bisa kembali ke awal zaman alam semesta pertama. Namun sekarang, dia sudah cukup dewasa. Dalam kehancuran zaman pertama, suara Dao dapat terdengar di mana-mana di Istana Miluo. Itu adalah riak yang dicari oleh jalur kekacauan Qin Mu dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan zaman pertama. Kesengsaraan penciptaan kehidupan adalah kesengsaraan besar yang dapat membelah langit dan bumi. Zaman pertama memiliki sejarah panjang selama 800 miliar tahun. Secara logika, tidak seorang pun akan dapat merasakan riak seperti ini dalam kehancuran zaman pertama.
Namun, untuk kekacauan, fluktuasi yang diciptakan dengan membelah langit dan bumi selalu ada. Fluktuasi semacam itu tertanam dalam di latar belakang alam semesta dan menjadi sangat kecil. Bahkan malapetaka kehancuran tidak akan mampu menghancurkannya. Setelah beberapa lama, ekspresi Qin Mu sedikit berubah. Siklus kekacauan berputar dan memotong waktu dan ruang di masa lalu dengan gila-gilaan, memotong 800 miliar tahun sejarah zaman pertama. Qin Mu berjalan melewati siklus-siklus dan akhirnya memasuki waktu yang tak tertandingi panjangnya di zaman pertama. Kisah epik yang luar biasa dari zaman pertama muncul di hadapannya. Ia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dalam siklus reinkarnasi yang kacau dan melihat segala macam hal yang merdu dan menyentuh dari masa lalu. Qin Mu tidak berhenti dan terus berjalan mundur ke masa lalu. Akhirnya, ketika kekuatannya hampir habis, ia sampai pada masa ketika zaman pertama belum dibuka. Barangkali dia dapat menemukan cara untuk memecahkan nirwana agung zaman ke-17 dari sini. Pada zaman ke-17, setelah Qin Mu pergi, pertarungan antara Eternal Peace, para pembangun jalan, dan Hall Master Istana Miluo masih berlangsung. Ibu kota Jade tidak lagi memiliki tuan muda ketiga Ling Xiao dan tuan muda keempat Zi Xiao. Eternal Peace juga tidak lagi memiliki Qin Mu, jadi pertarungan telah terulang. Ibu kota Jade bahkan telah menyerang sekitar dunia asal. Karena perdamaian abadi memiliki musuh yang begitu kuat, reformasi sekali lagi penuh dengan vitalitas. Setelah ratusan juta tahun, leluhur Dao, Lan Yuntian, akhirnya memahami sumur surgawi tertinggi milik tuan muda dan menerobosnya, berurusan dengan harta karun tak biasa yang tertinggi, meninggalkan Master Aula dan mereka yang telah mencapai Dao di Istana Miluo tanpa seorang pun yang dapat diandalkan. Pada saat ini, Pak Tua Wuya kembali dan menduduki dunia binatang di belakang dunia asal. Akar pohon dunia menembus ruang dan waktu, memungkinkan praktisi kuat prasejarah untuk terus turun. Ketika para praktisi kuat prasejarah mencapai Dao, surga yang lebih agung muncul di kehampaan terakhir, dan pertempuran sengit pun meletus di antara kedua belah pihak. Eternal Peace diserang dari kedua belah pihak, membentuk pertempuran kacau tiga sisi. Reformasi Eternal Peace akhirnya dapat dilanjutkan dengan gemilang. Jumlah praktisi Dao di Eternal Peace meningkat, menekan dua kekuatan besar. Pada saat itu, Wuji telah bereinkarnasi dan mencapai Dao 2 kali. Dia telah membangun kembali jurang kehancuran yang besar dan membantai semua arah. Para praktisi Dao dari 3 kekuatan jarang memiliki tandingannya. Ketika Tuan Muda Wuji hendak menjadi tak terkalahkan di dunia, Tuan Muda Agung tertinggi dan Yi Agung akhirnya memperlihatkan kehebatan pertempuran mereka yang menakjubkan dan bertarung melawan Wuji dengan kekuatan mereka. Tuan Muda Wuji tidak lagi terkalahkan, namun keagungan dan perubahan besar tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Di sisi lain, Istana Miluo berdiri kokoh dan mulai menempati sebagian surga. Mereka memilih praktisi seni dewa yang luar biasa dan memberi mereka seni dewa, jalan, dan keterampilan dalam upaya untuk berakar di zaman ke-17. Pak Tua Wuya juga berakar di dunia binatang dan menguasai suatu wilayah. Perang tiga sisi, bersama dengan pertentangan antara Wuji, Maha Agung, dan perubahan besar, membuat zaman ke-17 menjadi lebih indah dan berwarna. Eternal Peace pernah mencoba menghancurkan Istana Miluo dan lelaki tua yang tak terbatas. Namun, tepat saat mereka akan berhasil, yang tak terbatas akan membantu Istana Miluo, dan Istana Miluo juga akan membantu yang tak terbatas. Dan perubahan yang agung dan besar juga akan membantu Istana Miluo atau orang tua yang tak terbatas untuk melawan perdamaian abadi. Namun, ketika perdamaian abadi menghadapi jalan buntu, Tuan Muda yang tak terbatas atau perubahan besar tertinggi juga akan datang membantu perdamaian abadi. Ini membuat Lan Yutian, Su Shenhua, dan yang lainnya menjadi gila. Waktu itu kejam, dan materi berevolusi. Bahkan jika ada surga yang sangat luas di kehampaan terakhir, akan tetap sulit untuk menghentikan perluasan kehampaan. Langit menjadi semakin lebar, dan jarak antara langit dan langit menjadi semakin besar. Kota mistik menjadi sangat luas, menyelimuti keempat langit dan seluruh dunia di langit. Bintang-bintang baru terus bermunculan, memenuhi langit berbintang yang luas. Bahkan para adipati surgawi dengan kemampuan ilahi yang luas tidak mampu mengelola Suandu yang begitu luas. Istana Mikrov dan lelaki tua yang tak terbatas segera memanfaatkan kesempatan untuk menyerbu Suandu dan menduduki wilayah mereka. Ini adalah tahun ke-100 miliar alam semesta pada zaman ke-17, dan luasnya alam semesta telah melampaui zaman pertama. Seperti yang telah dilihat oleh Tuan Istana Mikrov, alam semesta yang begitu luas membuat zaman ke-17 sama gemilangnya dengan zaman pertama. Dengan munculnya keempat pahlawan,
tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menyatukan alam semesta, bahkan pengadilan surgawi perdamaian abadi tidak memiliki kekuatan untuk mengatur alam semesta yang begitu luas. Inilah yang paling ingin dilihat oleh lelaki tua yang tak terbatas itu. Pohon dunianya meliputi wilayah yang sangat luas, dan tempat-tempat yang tidak dapat dikuasai oleh kedamaian abadi akan menjadi wilayah kekuasaannya. Seiring berjalannya waktu, bahkan manusia tua tak terbatas pun merasa kesulitan menghadapi alam semesta yang semakin membesar. Alam semesta pada zaman ke-17 lebih besar daripada zaman pertama, dan masih terus berkembang. Peperangan antar berbagai kekuatan masih terus terjadi, tetapi frekuensi peperangan juga semakin mengecil, karena mereka telah menemukan fakta yang mengerikan. Alam semesta telah menjadi lebih besar, dan energi spiritual serta energi spiritual antara langit dan bumi telah menjadi semakin tipis. Sebagian besar perang antara berbagai kekuatan tidak lagi menjadi pertempuran ide, mereka sering berubah menjadi perang untuk tanah suci yang dipenuhi dengan energi spiritual dan energi spiritual. Secara bertahap, tidak ada penganut Tao baru di alam semesta selama miliaran tahun. Pada tahun 200 miliar, Lan Yutian dan Su Senghua menemui Tuan Muda Wuji, Maha Agung, dan Tai Yi untuk membahas masa depan alam semesta. Mereka membujuk mereka bertiga untuk bekerja sama mencari Pak Tua Wuya. Akhirnya, mereka datang ke ibu kota Giok bersama Pak Tua Wuya. Para raksasa alam semesta zaman ke-17 akhirnya duduk dan berdiskusi tentang cara menangani perluasan kehampaan. Kita hanya bisa meninggalkan prasangka masing-masing dan membiarkan surga yang agung yang meliputi mereka yang telah mencapai Dao dicap di Void tertinggi untuk menghentikan perluasan Void. Pak Tua Wuya berkata, sistem alam Dao dari istana leluhur juga merupakan sistem alam Dao. Praktisi perdamaian abadi yang telah mencapai Dao dapat menjadi Dao di luar dan mencap surga agung mereka ke dalam kehampaan pamungkas. Adapun jalan Tuan Muda Wuji untuk kembali ke reruntuhan, ia dapat melahap kehampaan pamungkas. Dengan tambahan saya dan para praktisi yang telah mencapai Dao di Istana Miluo, kita pasti akan dapat menghentikan tren perluasan ini. Para raksasa zaman ke-17 akhirnya bergandengan tangan, dan menyebutnya sebagai aliansi pertama Istana Miluo dalam sejarah. Langit agung yang maha tinggi bangkit ke langit satu demi satu dan dicap ke dalam kekosongan pamungkas alam semesta. Keberadaan yang paling kuat di zaman ke-17 mencoba menghentikan kedatangan Nirwana Agung. Ini adalah upaya pertama mereka. Akan tetapi, evolusi ruang hampa pamungkas tidak berhenti meluas seperti yang mereka harapkan, tidak pula dihancurkan oleh praktisi Dao hingga menjadi kekacauan. Kekuatan ruang hampa masih terus berkembang. Ruang hampa pamungkas menyatu dengan 35 ruang hampa lainnya. Langit yang meliputi puluhan ribu praktisi Dao bahkan tidak dapat menghancurkan ruang hampa pamungkas, apalagi mencabik-cabik langit yang meliputi mereka, ia meluas keluar seiring dengan meluasnya kekosongan. Dalam aliansi kedua Istana Yiluo, Tuan Muda Wuji berkata, mengolah jalan kembali ke reruntuhan dapat menahan kekosongan. Hanya dengan melakukan itu kita dapat terus melahap kekosongan yang meluas dan menghentikan perluasan kekosongan. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menyampaikan jalannya untuk kembali ke dunia. Upaya kedua para praktisi Dao dimulai, tetapi ketika jurang besar reruntuhan yang kembali muncul dalam kehampaan dan mencoba melahap kehampaan, mereka terus menguap dan hancur. 7 miliar tahun kemudian, upaya kedua hancur. Di aliansi ketiga Istana Mikrov, Lan Yutian berkata, kedamaian abadi telah mencapai Dao di dalam dan mengandung alam semesta, dan alam semesta, sehingga dapat terhindar dari berubah menjadi kehampaan. Namun, alam semesta ke-17 telah mencapai tanda 300 miliar tahun. Energi spiritual dan ki spiritual di langit dan bumi telah menjadi sangat tipis. Jangankan mereka yang telah mencapai Dao, bahkan dewa-dewa baru pun semakin sedikit jumlahnya, praktisi seni ilahi telah menjadi kekuatan terkuat di dunia sekuler. Tidak ada praktisi Dao baru. Setelah aliansi ketiga Istana Mikrov, terjadi lebih banyak perang untuk memperebutkan Tanah Suci. Pada akhirnya, Perang Tanah Suci berakhir. Yang mengakhiri Perang Tanah Suci bukanlah alasan para raksasa, tetapi luasnya alam semesta. Alam semesta yang mengembang membuatnya sangat sulit untuk memulai perang. Jembatan transfer energi roh yang dulunya menyebabkan perdamaian abadi mengalami perubahan kualitatif, tidak lagi berguna. Dengan putusnya jembatan transfer energi roh antara dua surga besar, menjadi harapan yang luar biasa untuk menuju surga lainnya. Hubungan antara surga besar secara bertahap terputus. Keputusasaan menyelimuti seluruh surga. Pada saat itu, Santo Pencuri menemukan Lan Yutian dan Su Senghua. Dia berkata, setelah aku diselamatkan, aku pernah mencuri banyak harta karun dari lelaki tua yang tak terbatas dan Istana Miluo dan menyembunyikannya di ruang kekacauan yang kacau.
Harta karun ini mungkin dapat melepaskan kekuatan spiritual dan energi spiritual, menunda nirwana agung untuk jangka waktu tertentu. Su Senghua menggelengkan kepalanya. Tidak peduli berapa banyak harta yang ada, mereka hanya dapat menunda nirwana agung untuk waktu yang sangat singkat. Bagaimana jika itu adalah harta karun kekacauan? Orang suci bajak laut itu berkata, Chaos memberitahuku bahwa dia dan Putri Chaos pernah mengumpulkan harta karun di Sungai Kekacauan selama 16 zaman kehancuran kosmik. Mereka menyembunyikannya di ruang kekacauan dan ladang najis. Mungkin harta karun itu akan berguna di masa depan. Su Senghua dan Lan Yutian mendengar ini, dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka masing-masing pergi ke ruang kacau dan ladang kotor. Meskipun mereka adalah praktisi Dao yang paling kuat, mereka membutuhkan ratusan ribu tahun untuk mencapai dua tempat ini. Harta karun yang disembunyikan oleh kekacauan purba dan putrinya menjadi sedotan penyelamat kehidupan di zaman ke-17. Ketika harta karun itu dibawa keluar dan dibawa kembali ke berbagai tanah suci, energi spiritual dari berbagai tanah suci itu sekali lagi melimpah, memperpanjang umur alam semesta. Akan tetapi, bahkan harta karun kekacauan purba pun pada akhirnya akan kehabisan energi spiritual. Hari ini akan datang cepat atau lambat. Dalam kurun waktu 400 miliar tahun, sebagian besar bintang di alam semesta telah padam dan menguap. Hanya tanah suci yang masih memancarkan energi spiritual untuk mempertahankan kehidupan. Pada hari ini, sebuah getaran yang tidak dapat dijelaskan datang dari alam semesta. Getaran itu menyebar ke seluruh alam semesta. Lan Yutian merasakan getaran itu dan berkata kepada Su Senghua, pohon dunia runtuh. Pak Tua Wuya terkoyak oleh kekuatan kehampaan. Dia berubah menjadi Dao. Bunga hampa merasakan kesedihan samar yang datang dari kedalaman alam semesta dan menggelengkan kepalanya. Orang tua yang tak terbatas tidak mencapai Dao. Fondasi Dao-nya tidak stabil. Dao agungnya menguap oleh kehampaan dan tidak ada lagi. Mereka hanya merasakan kesedihan dan tidak ada dendam terhadap musuh ini. Keberadaan Old Man yang tak terbatas memungkinkan alam semesta bertahan lama. Kalau saja bukan karena orang tua tanpa batas, nirwana agung pasti datang lebih cepat lagi. Setelah orang tua tak terbatas meninggal dan daunnya lenyap, terjadilah getaran aneh di kehampaan. Bunga kehampaan dan Lan Yutian tak dapat menahan rasa bingung ketika mereka melihat alam semesta baru tengah lahir di medan kehampaan yang kotor. Tuan Muda Taisang dan Taiyi menemukan mereka, itu tubuh Taiyi, kata Taiyi kepada mereka. Dia dan yang lainnya yang membelah surga telah menjadi penganut Tao yang ditekan oleh kekacauan dalam 16 abad kosmik terakhir. Mereka dikirim ke medan najis oleh kekacauan dan lolos dari kesengsaraan penciptaan kehidupan satu demi satu. Sekarang, kesengsaraan Genesis telah menyusul mereka. Taiyi berkata, tubuhku dan tubuh Tiandu juga ada di sana. Tubuh kami sedang mengalami kesengsaraan Genesis. Ini adalah rencana cadangan dari kekacauan. Mereka menggunakan metode ini untuk memperpanjang umur zaman ke-17. Taiyi berkata, aku tidak pernah mengerti mengapa dia melakukan semua hal ini. Mengapa dia mengumpulkan begitu banyak harta karun kekacauan selama kiamat? Mengapa dia menargetkan masa yang membelah surga dan Taiyi? Mengapa dia memasukkan para ahli prasejarah itu ke dalam peti mati? Sekarang, akhirnya aku mengerti. Dia dipenuhi dengan emosi. Kekacauan telah mulai menyusun rencananya di zaman pertama kesengsaraan kehancuran, dan itu hampir 2 triliun tahun yang lalu. Yang membuatnya semakin emosional adalah bahwa ini adalah masa depan yang dikatakan Kinmu, masa depan yang tidak dapat dilihat oleh Tuan Istana Miluo dan masa depan yang telah berubah. Jantung Su Senghua dan Lan Yutian berdebar kencang. Tidak ada yang bisa menghindari kesengsaraan penciptaan kehidupan di kehampaan. Masalahnya hanya seberapa terlambat mereka. Kinmu telah membiarkan para praktisi kuat prasejarah ini, ibu kota surgawi membuka surga, tubuh jasmani perubahan besar, dan tubuh jasmani ibu kota surgawi mengalami kesengsaraan penciptaan kehidupan. Itu untuk menuangkan energi roh terakhir ke alam semesta yang akan punah ini. Akan tetapi, energi roh terakhir ini tetap tidak dapat memperpanjang umur zaman ke-17 terlalu lama. 500 miliar tahun kemudian, matahari terakhir padam, dan tanah suci yang tersisa berangsur-angsur kehilangan energinya. Dunia asal, Suandu, Yudu, dan dunia bayangan surgawi tidak ada lagi. Langit hancur dalam kehampaan dan berubah menjadi ketiadaan. Getaran aneh sekali lagi datang dari alam semesta, tetapi Tuan Muda Agung dan perubahan besar tidak mengatakan apa-apa, hanya Lan Yutian yang berkata, Tuan Muda Wuji, musuh lama ini, telah menguap dalam kehampaan. Satu-satunya tempat suci yang tersisa di dunia ini adalah ibu kota Jade dan kedamaian abadi. Kedamaian abadi hidup di dalam kuali asal istana leluhur sementara ibu kota Giok adalah harta berharga yang disempurnakan oleh Tuan Istana Miluo dan Tuan Muda satu demi satu.
Itu menjadi dua tempat suci terakhir di alam semesta ini dan masih dapat memperpanjang kehidupan dan memungkinkan kehidupan berkembang biak. Akan tetapi, bahkan para praktisi di kedua tempat suci ini dapat merasakan dao besar mereka sendiri secara bertahap menjadi hampa. Cepat atau lambat, dao agung mereka akan hancur sedikit demi sedikit dan mereka juga akan menjadi manusia biasa. Sama seperti manusia biasa lainnya, mereka juga akan menjadi hampa. Setelah Tuan Muda Wuji menguap, kuali kekacauan primordial dan ibu kota giok istana leluhur juga mulai terbelah dan meluas, membuat semua orang merasakan keputusasaan tak berujung. Mereka melihat dan melihat kegelapan di alam semesta. Langit menjadi gelap, ruang yang kacau masih belum mekar. Rambut putih Su Senghua berubah menjadi abu-abu, dan dia juga mulai menua. Ruang kotor yang ditinggalkan Qin Mu telah sepenuhnya menghilang. Selain ibu kota Jade dan kuali kekacauan primordial, hanya ruang kacau yang masih ada. Bertahun-tahun setelah kematian Tuan Muda Wuji, Yang Mulia Surgawi Ling dan Yang Mulia Surgawi Yue telah kembali. Tidak mudah untuk mengubah kualitas Void, dan dao saya juga berubah menjadi Void. Pemuja Surgawi Ling berkata, aku bisa menggunakan seni ilahi untuk menjaga ibu kota giok dan kuali asal kekacauan, tapi aku tidak yakin berapa lama aku bisa bertahan. Kedatangan Dewa Surgawi Ling telah memperlambat evolusi kehampaan untuk waktu yang lama, tetapi itu juga sia-sia. 600 miliar tahun kemudian, Abijna miliknya kehilangan pengaruhnya. Kuali kekacauan primordial dan ibu kota giok mulai hancur, dan dao besar berangsur-angsur berubah menjadi kehampaan. Namun ruang yang kacau itu belum juga berkembang. Setelah Abijna Ling Tianzun kehilangan efeknya, Abijna yang energi kualitas tidak mudah sama sekali tidak berguna. Abijna ini telah kehilangan semua kekuatannya. Pada saat ini, Ki yang kacau melonjak dalam kehampaan, dan sungai kekacauan yang dahsyat mengalir deras, menyuntikkan sedikit energi terakhir ke alam semesta. Qin Lingjun berjalan di sungai kekacauan dan tiba di sisi kuali kekacauan primordial yang rusak. Ayahku mengatakan kepadaku bahwa mengorbankan 16 alam semesta sebelumnya dapat menunda nirwana agung. Tuan muda itu mendesah. Putri Chaos masih ada di sini. Dia mengerti satu hal lagi. Mengapa kekacauan bersikeras membiarkan Ling Yuxiu yang sedang hamil menyeberangi 16 sungai kekacauan? Qin Lingjun lahir di masa kesusahan kehancuran dan telah menyerap kekuatan dari 16 kesusahan kehancuran. Dia berusia 1 tahun, dan dia tumbuh di tengah kiamat. Hanya dia yang bisa menarik 16 sungai kekacauan untuk menyuntikkan sedikit energi terakhir ke zaman ke-17. Akan tetapi, zaman alam semesta ke-16 kemungkinan besar akan hancur bersamanya. Dia juga mengerti satu hal lagi, dan itulah sebabnya Tuan Istana Mikrov ingin mereka kembali ke alam semesta masing-masing dan tidak mencoba pergi ke zaman ke-17. Itu karena penguasa Istana Miluo mungkin juga telah melihat masa depan ini. Jika mereka kembali ke alam semesta masing-masing, maka kepunahan akan datang sedikit lebih lambat. Namun, Sang Agung tiba-tiba bergidik. Namun, jika guru melihat pemandangan ini, bukankah itu berarti masa depan tidak pernah berubah? Semua upaya zaman ke-17, semua upaya kekacauan purba, semuanya telah dilihat oleh guru. Masa depan tidak pernah berubah. Dia putus asa. Dia kembali ke ibu kota giok dan meninggal setelah memasuki kehancuran. Akhirnya, dia seperti Tuan Istana Miluo. Hati daunnya telah mati, tetapi tidak ada yang mengejeknya karena belajar dari gurunya sendiri. Upacara pemakaman Sang Maha Agung sangat sederhana. Lan Yutian dan Su Senghua juga telah pergi. Tai menangis sekeras-kerasnya hingga langit dan bumi menjadi gelap. Lawan yang telah mendampinginya selama 2 kehidupan masih meninggal dalam keputusasaan. Lan Yutian melihat sekeliling. Ada banyak lelaki tua berambut putih di mana-mana di Jade Capital. Mantan lawannya juga sudah tua. Apakah kamu ibuku? Tanya Qin Lingyun ketika dia menemukan Ling Yuxiu terbaring di ranjang sakit. Ling Yuxiu memeluknya dan menangis. Hidupnya akan segera berakhir, dan dia akhirnya melihat darah dagingnya sendiri di ranjang kematiannya. Aku akan melindungi ibu sampai ayah kembali. Qin Lingyun sangat yakin, 16 sungai kekacauan dapat bertahan sangat lama di zaman ke-17. Sungai kekacauan di zaman ke-16 telah berubah menjadi ruang hampa lebih cepat dari yang dia duga. Alam semesta ini tidak memiliki banyak energi untuk memulai karena invasi para penyelundup. Setelah sejuta tahun, zaman kosmik ke-16 bagaikan lukisan yang terbentang di kehampaan. Orang-orang dan benda-benda dalam lukisan itu dapat terlihat dengan jelas. Orang-orang di 2 tanah suci itu mengangkat kepala dan dapat melihat lukisan itu. Beberapa tahun kemudian, zaman kosmik ke-16 berangsur-angsur meredup, dan orang-orang serta benda-benda dalam lukisan itu menghilang tanpa jejak. Sungai kekacauan di zaman ke-15 berlangsung sedikit lebih lama, dan akhirnya lukisan itu pun berangsur-angsur menghilang.
Tai melihat Tuan Muda Wuzong dalam lukisan di zaman ke-13, dan Wuzong juga lenyap dalam kehampaan saat kekosongan itu meluas. Ketika Nirwana Agung menyerbu zaman ke-10, Yang Mulia Yue mengangkat kepalanya dan melihat Tuan Muda Zi Xiao dan istrinya berpelukan di kehampaan. Wajah mereka dipenuhi dengan senyuman, dan mereka tampak sangat bahagia. Pendeta Yue yang sangat terhormat sepertinya samar-samar mendengar alunan sitar itu lagi. Sangat menyentuh dan mengandung emosi yang tidak dimilikinya. Seiring sungai kekacauan yang panjang berubah menjadi kehampaan, Qin Lingyun perlahan-lahan menjadi semakin lemah. Hilangnya sungai kekacauan yang panjang menyebabkan dia perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Ayah akan kembali. Dia berkata bahwa ruang yang kacau itu akan meledak seperti kembang api. Itu adalah cahaya paling terang di kehampaan, katanya lemah kepada Ling Yuxiu. Kehancuran alam semesta pertama juga berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan. Itulah penghalang terakhir alam semesta ini. Namun, kehancuran alam semesta pertama tidak mampu menahan kehancuran kehampaan. Qin Lingyun menjadi semakin lemah sebagai akibatnya. Ketika kehampaan menyerbu istana Mikrov, mereka akhirnya menghadapi perlawanan. Seorang kerangka berdiri berjaga di istana Miluo. Pohon dao miliknya bersinar terang, dan buah dao miliknya bersinar terang, menahan invasi Void. Guru, Tai membungkuk pada kerangka itu. Para praktisi dao yang selamat di ibu kota Jade juga bersujud kepada kerangka itu, air mata mengalir di wajah mereka. Pada akhirnya, kerangka master istana Miluo dan buah dao pohon dao tidak menghentikan kekosongan. Ia juga berubah menjadi kekosongan. 800 miliar tahun sejarah di zaman pertama menyebar seperti gulungan di kekosongan, perlahan memudar. Penguasa istana Miluo dalam gulungan itu sangat mengagumkan. Pandangannya seolah-olah sedang melihat ke ruang yang kacau. Ruang yang kacau itu masih ada di sana, tetapi tidak berkembang. Pandangannya meredup saat menghilang ke dalam kehampaan bersama gulungan zaman pertama. Di ibu kota Batu Giok, para penguasa istana dan praktisi Tao dari istana Miluo membungkuk satu demi satu. Saat mereka membungkuk, tubuh mereka berubah menjadi kehampaan. Ibu kota Jade bagaikan sebuah lukisan, terbentang di samping kuali asal dan perlahan-lahan menjadi kabur. Masih ada cara untuk bertahan hidup. Lan Yutian tua membangkitkan semangatnya, katanya, sistem alam dao istana leluhur adalah untuk mencapai dao di dalam. Kita dapat mengubah diri kita menjadi surga agung istana leluhur dan membiarkan semua makhluk hidup tinggal di surga agung kita untuk mempertahankan hidup mereka. Dengan cara ini, kita dapat bertahan untuk waktu yang sangat lama. Kita tidak akan mampu bertahan lama, dan kita akan segera berubah menjadi ruang hampa. Beberapa orang yang berprestasi dao menggelengkan kepala. Melakukan hal ini untuk manusia biasa. Tuhan ada untuk manusia. Su Senghua menampakkan senyum cemerlang. Rekan-rekan Taois, kita adalah dewa. Dewa terakhir. Para peraih dao terdiam. Setelah beberapa saat, istana leluhur, Alheaven yang agung, menyala di ruang hampa yang gelap. Tanpa kekuatan mereka, kuali keos berubah menjadi gulungan lukisan tanpa batas. Langit agung dari istana leluhur membentuk alam semesta kecil yang dapat menutup sendiri. Kehidupan di alam semesta kecil masih terus berlanjut, dan para praktisi dao yang damai abadi menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk melindungi tanah suci. Jika hari sudah gelap, jangan keluar. Ini adalah peringatan dari para praktisi dao kepada makhluk hidup yang tinggal di alam semesta kecil yang tersegel. Dalam kehampaan yang gelap, cahaya-cahaya ini berkedip-kedip dan menghilang. Saat kehampaan itu meluas, cahaya-cahaya itu menjadi semakin redup, dan jarak di antara mereka menjadi semakin jauh, secara bertahap menjadi tidak terdeteksi. Setelah 800 miliar tahun, era ke-17 alam semesta jatuh ke dalam kegelapan total. Materi tidak berubah lagi karena semua materi telah terkoyak oleh kekosongan. Seluruh alam semesta mengembang tanpa tanda-tanda kehidupan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, dan tidak ada warna. Yang ada hanyalah kehampaan dingin tak berujung. Dalam keheningan yang dingin dan menyedihkan ini, ruang yang kacau itu perlahan menjadi kabur, seolah akan lenyap bersama kehampaan. Tanpa materi, waktu juga lenyap. Tiba-tiba, dalam kegelapan tak berbatas, cahaya terang bersinar, menerangi alam semesta yang terbentuk oleh kekosongan. Itulah cahaya yang dihasilkan ketika mimpi kacau yang tak terhitung jumlahnya meledak di ruang yang kacau, seolah-olah itu adalah suara terakhir. Setiap mimpi kacau hancur dan hancur, seindah kembang api. Ruang yang kacau itu akhirnya meledak. Sosok itu berjalan keluar dari tempat ruang kacau itu hancur dan berjalan dalam kegelapan yang tak terbatas. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat apapun kecuali kegelapan. Hanya kegelapan. Dia berjalan di atas membran kehampaan dan berteriak keras. Apakah ada orang di sini? Apakah ada orang lain? Saya kembali. Apakah ada orang lain?
Tidak ada lagi cahaya di kehampaan itu. Ling Yun, aku kembali. Yu Xiu, aku kembali. Lan Yutian, Su Senghua, aku kembali. Qin Ye, aku kembali. Dia berjalan cukup lama. Dia memanggil berkali-kali, tetapi tetap tidak ada jawaban. Tepat saat ia hampir putus asa, setitik cahaya menyala dalam kehampaan yang gelap. Itu adalah surga agung dari istana leluhur. Itu adalah eksistensi yang sepi dan ulet dalam kehampaan. Dia menghentikan langkahnya, dan jantung dao miliknya yang layu berangsur-angsur pulih. Aku masih di sini, terdengar fluktuasi samar dari Great Alhaven di istana leluhur. Kami juga di sini, cahaya redup lain menyala dalam kegelapan. Itu adalah Alhaven agung lainnya dari istana leluhur. Dan AS, kami masih di sini. Kami masih menunggu kepulanganmu. Cahaya di kehampaan gelap itu bagaikan lampu di kegelapan, menyala satu demi satu. Qinmu menunjukkan senyum.